Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Ardatasia SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Koperasi dan UMKM. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah bagaimana prosedur pendirian koperasi, prosedur pembubaran koperasi, dan keanggotaan koperasi. Dalam mendirikan koperasi, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga pada akhirnya koperasi mendapatkan izin untuk beroperasi. Begitupun dalam pembubaran koperasi, juga terdapat prosedur yang harus diikuti. Selain itu, untuk dapat menjadi anggota koperasi, juga terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan. Hal ini akan dibahas secara mendalam pada pertemuan kali ini. Materi pertama pada pertemuan ini adalah pendirian koperasi. Koperasi sejatinya dibentuk dari sekumpulan kepentingan yang sama. Sejarah awal berdirinya koperasi mencatat bahwa orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi yang dapat menaungi dan menjadi wadah mereka untuk berusaha mewujudkan kesamaan kepentingannya, yang kemudian organisasi itu dikenal dengan koperasi. Isnanto menyebutkan bahwa definisi koperasi menurut International Labour Organization merupakan kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Berdasarkan kepada definisi tersebut, koperasi memang didirikan oleh kumpulan orang dengan visi yang sama. Koperasi menjadi salah satu cara bagi para anggotanya untuk dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi sudah seharusnya disadari oleh banyak pihak, sehingga semakin banyak pula orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari koperasi itu sendiri. Dalam mendirikan koperasi, terdapat pihak-pihak yang memiliki peran penting. Salah satunya adalah pemrakarsa. Prakarsa biasanya merupakan orang-orang yang menyadari arti penting koperasi itu sendiri, dan prakarsa juga bisa datang dari pihak pemerintah. Monty menjelaskan bahwa dalam mendirikan koperasi, pemrakarsa penting memperhatikan poin-poin berikut. 1. Koperasi yang meskipun menurut peraturannya dapat didirikan dengan minimal 20 orang, tetap sebaiknya memperbanyak jumlah anggota karena akan berdampak kepada perkembangan koperasi ke depannya. 2. Pemrakarsa wajib memahami tujuan dibentuknya koperasi serta memerlukan koordinasi maupun kerjasama dalam menjalankan dan mencapai tujuan koperasi. 3. Di Indonesia, pemerintah turut melakukan pembinaan kepada koperasi. Namun, walaupun demikian, anggota koperasi tetap menjadi pemilik dari koperasi itu sendiri. Setelah pemrakarsa memahami hal-hal tersebut, maka selanjutnya penting untuk memperhatikan apa saja syarat yang harus dipenuhi pada pendirian suatu koperasi, yakni 1.
Persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi didasarkan kepada bentuk koperasinya, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder. Untuk koperasi primer didirikan oleh minimal 20 orang, sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang sudah memiliki badan hukum. 2. Pendirian koperasi tidak boleh berada di luar wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, wujud fisik dari koperasi harus berada di wilayah hukum Indonesia. 3. Pendirian koperasi ini dilakukan dengan dokumen akta pendirian koperasi. 4. Memiliki anggaran dasar koperasi yang tentunya tercantum pada akta pendirian koperasi. Berikutnya akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan koperasi yang terbagi menjadi beberapa tahap. Tahapan pertama yakni persiapan. Jika telah melakukan persiapan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah merealisasikan rapat pembentukan koperasi. Tahapan ketiga adalah pengajuan permohonan surat pengantar dari pejabat yang berwenang. Tahapan keempat adalah tahapan pengajuan permohonan untuk pengesahan akta pendirian koperasi. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan pendirian koperasi ini dapat terbagi menjadi 2, yakni persiapan untuk mental dan persiapan untuk administrasi yang dibutuhkan pada saat pendirian koperasi. Penjelasan kedua persiapan tersebut adalah sebagai berikut. A. Persiapan mental. Mempersiapkan para anggota koperasi dengan wawasan mengenai koperasi itu sendiri, seperti azas koperasi, landasan koperasi, tujuan pembentukan koperasi. Kemudian menanamkan keyakinan kepada anggota bahwa melalui pembentukan koperasi ini, mereka akan bersama-sama berusaha mencapai tujuan bersama untuk mempertinggi kualitas perekonomian dan kesejahteraan. B. Persiapan administrasi, yakni penyusunan panitia untuk keperluan rapat pendirian suatu koperasi, membahas rancangan anggaran dasar atau yang disingkat dengan AD koperasi, menentukan pihak-pihak yang akan terlibat pada rapat pendirian koperasi dan menyusun undangan untuk pihak-pihak tersebut. Lalu mempersiapkan keperluan rapat lainnya seperti tempat, notulen, daftar hadir, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan pada proses rapat. Setelah melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan, maka berikutnya masuk kepada tahapan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Pada rapat ini dihadirkan perwakilan dari dinas koperasi setempat yang akan memberikan pengarahan terkait pendirian koperasi. Syarat sahnya rapat ini jika minimal kehadiran anggota koperasi adalah sebanyak 20 orang dan membahas mengenai A. Pembahasan terkait dengan tujuan dari koperasi yang akan dibentuk. B. Pembahasan mengenai jenis usaha apa yang dipilih untuk dijalankan oleh koperasi. C. Pembahasan persyaratan bakal calon anggota. D. Mengkaji bagaimana anggaran dasar koperasi, modal awal yang dibutuhkan koperasi, serta besaran simpanan pokok anggota koperasi. E. Menentukan orang-orang yang akan menjadi pengurus dari koperasi serta orang yang akan menjadi badan pengawas koperasi. 3. Tahapan pengajuan permohonan surat pengantar dari pejabat yang berwenang atau dinas yang terkait, yakni A. Para pejabat yang memiliki kewenangan akan mengkaji dan meneliti materi dari anggaran dasar koperasi yang telah dirumuskan. B. Pejabat pada dinas koperasi akan melakukan peninjauan keberadaan koperasi ke lapangan. C. Jika setelah dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi serta pengecekan ke lapangan terkait keberadaan koperasi dan tidak ditemui adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan pendirian koperasi serta telah sesuai dengan undang-undang koperasi, maka akan diberikan surat pengantar yang menyatakan persetujuan pemrosesan akta pendirian koperasi. 4. Tahapan pengajuan permohonan untuk pengesahan akta pendirian koperasi.
Permohonan ini ditujukan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Republik Indonesia. Pengajuan ini tidak dilakukan secara langsung, namun melalui notaris yang telah memiliki sertifikat pejabat pembuat akta notaris atau yang disingkat dengan PPAK. Terdapat beberapa dokumen yang harus dilampirkan saat proses pengajuan ini, yaitu A. Surat keterangan yang berisi persetujuan untuk menggunakan nama koperasi. Surat ini diperoleh dari pejabat koperasi yang berwenang. B. Akta pendirian koperasi dari notaris. C. Surat kuasa pendiri. D. Notulensi yang didapatkan dari rapat pembentukan koperasi. E. Salinan notulen. Juga dibutuhkan berita acara atas rapat pembentukan koperasi yang telah dilaksanakan. F. Keterangan modal awal koperasi yang diperoleh dari bukti setoran simpanan pokok maupun simpanan wajib anggota koperasi. G. Surat keterangan yang menunjukkan domisili koperasi. H. Susunan rencana terkait usaha koperasi lebih kurang selama 3 tahun ke depan. Selain itu juga dibutuhkan susunan rencana pendapatan koperasi serta anggaran belanja koperasi. I. Jika koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam, maka perlu surat izin. J. Fotokopi KTP pendiri koperasi serta fotokopi rekening di bank pemerintah atas nama Menteri Koperasi, ceki, ketua, atau pengurus koperasi. Jika jenis koperasi yang didirikan adalah koperasi sekunder, maka terdapat beberapa dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan, yaitu A. Keputusan dari masing-masing rapat anggota yang telah diselenggarakan setiap koperasi primer yang berisi mengenai persetujuan untuk membentuk koperasi sekunder. B. Fotokopi keputusan pengesahan akta pendirian koperasi. C. Surat kuasa dari koperasi tersebut. Setelah semua langkah-langkah di atas dilakukan, maka selanjutnya akan diproses pengajuan pendirian koperasi oleh pihak yang berwenang. Hasil dari pengajuan pendirian koperasi ini akan diumumkan dalam berita negara. Info terkait keputusan pengesahan akta pendirian koperasi ini akan disampaikan secara elektronik. Materi kedua pada pertemuan ini adalah pembubaran koperasi. Monty menyebutkan bahwa suatu koperasi dibubarkan karena beberapa hal. Bisa karena faktor internal atau berasal dari dalam koperasi itu sendiri, maupun faktor eksternal yang pada akhirnya menyebabkan tidak bisa lagi diteruskan kelangsungan kegiatan koperasi sehingga dibubarkan. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, pembubaran koperasi dilakukan karena dua hal, yakni pertama karena kehendak anggota dan kedua dikarenakan adanya keputusan dari pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan suatu koperasi jika terdapat beberapa hal di bawah ini. A. Adanya evidence yang menunjukkan suatu koperasi sudah tidak mampu memenuhi aturan pada perundang-undangan koperasi. B. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi menimbulkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum. C. Pihak yang berwenang memiliki kesimpulan bahwa koperasi tersebut tidak lagi dapat bertahan sehingga dibubarkan. Tata cara pembubaran koperasi dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah pembubaran koperasi karena kehendak atau keinginan dari internal koperasi sendiri. Dan kedua, pembubaran koperasi karena kehendak dari pemerintah. Berikut akan dijabarkan tata cara atau prosedur pembubaran koperasi dengan kedua cara tersebut. A. Prosedur pembubaran koperasi atas kehendak sendiri, yakni koperasi terlebih dahulu mengadakan rapat anggota untuk mengkaji mengenai pembubaran koperasi. Setelah didapatkan keputusan melalui rapat anggota tersebut, kemudian pengurus koperasi melaporkan keputusan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian, pengurus koperasi mengajukan permohonan untuk pembubaran koperasi. Jika surat permohonan untuk pembubaran koperasi telah diterima dan disetujui, maka pihak yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan pembubaran koperasi.
Surat keputusan ini kemudian akan diteruskan kepada koperasi. B. Prosedur pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah. Pembubaran koperasi ini jika memang suatu koperasi dinyatakan sah, melanggar undang-undang dan memiliki bukti yang kuat atas pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Berikut adalah prosedur pembubaran koperasi atas kehendak pemerintah. Pihak yang berwenang akan menelaah secara detail untuk mendapatkan evidence bahwa koperasi secara nyata terbukti melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan melakukan kegiatan penelaahan tersebut, pihak yang berwenang akan melakukan pencatatan harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi yang memang menjadi hak koperasi. Jika penelaahan telah selesai dan dinyatakan bahwa benar koperasi tersebut melakukan pelanggaran, maka pihak yang berwenang akan mengeluarkan surat pembubaran koperasi dan meneruskan surat tersebut kepada koperasi yang dimaksud. Materi ketiga pada pertemuan ini adalah keanggotaan koperasi. Koperasi merupakan organisasi berbadan hukum yang terbuka untuk semua orang. Begitupun dengan konsep koperasi di Indonesia. Keanggotaan koperasi di Indonesia memiliki dua sifat, yaitu sukarela dan terbuka. Sifat pertama yakni sukarela, yang berarti orang-orang yang akan bergabung ke dalam keanggotaan suatu koperasi melakukannya secara sadar atas kehendak sendiri dan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun. Sehingga dapat dipahami bahwa koperasi tidak akan melakukan paksaan kepada orang-orang agar bergabung ke dalam koperasi tersebut. Sifat kedua dari keanggotaan koperasi adalah terbuka. Makna kata terbuka di sini adalah koperasi terbuka untuk setiap orang dan tidak memandang perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Tidak terdapat diskriminasi atau perbedaan perlakuan bagi orang-orang yang akan bergabung ke dalam koperasi yang mengindikasikan bahwa koperasi terbuka untuk semua orang. Sukarela dan terbuka inilah yang menjadi prinsip dasar untuk keanggotaan suatu koperasi yang berlaku untuk semua jenis koperasi di Indonesia. Selama menjadi anggota koperasi, maka para anggota tersebut memiliki hak maupun kewajiban. Berikut akan dijabarkan hak dan kewajiban anggota koperasi. 1. Hak anggota koperasi, yaitu A. Setiap anggota koperasi berhak untuk menyatakan pendapatnya dalam rapat anggota. B. Anggota koperasi berhak untuk dipilih maupun memilih pengurus koperasi. C. Jika terdapat hal-hal yang ingin disampaikan kepada pengurus, maka setiap anggota berhak untuk memberikan saran, masukan, atau pendapatnya kepada pengurus selain di rapat anggota. D. Anggota koperasi berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama serta menikmati manfaat koperasi. E. Anggota koperasi berhak untuk mengetahui bagaimana perkembangan koperasi. 2. Kewajiban anggota koperasi yang terdiri dari A. Mematuhi semua hal yang telah diputuskan secara bersama dalam rapat anggota serta AD dan ART koperasi. B. Secara aktif berpartisipasi pada semua usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi. C. Menjalankan koperasi dengan memegang teguh azas kekeluargaan. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu baik dalam mendirikan maupun membubarkan koperasi, terdapat prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Begitupun dengan keanggotaan koperasi yang juga terdapat kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh anggota koperasi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.